Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usman dan teman saya Oksavian Alvarezi. ingin menjelaskan tentang codingan konektor. Nah, jadi di sini kita membuat codingan di mana kita itu ingin menjalankan kudanya. Jadi kalau misalkan kita taruh kudanya, bagaimana caranya agar kuda ini memutari satu peta catur secara penuh tanpa mengulangi di tempat yang sama. Nah, sebelum kita membahas kekodingannya, kita akan membahas logikanya terlebih dahulu. Di sini kita itu akan menggunakan cara rekursif dan backtracking. Jadi kita itu di mana kuda ini ketika ditaruh di satu tempat, dia akan mencoba untuk pergi ke langkah selanjutnya. Dan jika langkah tersebut terhenti saat belum selesai, maka kuda tersebut itu akan kembali ke tempat sebelumnya dan melanjutkan posisi yang baru. Jadi kalau misalkan kudanya nih udah jalan, tapi kok tiba-tiba belum selesai, udah kejebak atau mungkin udah di langkah selanjut, udah kejebak atau mungkin udah nggak bisa lanjut, padahal belum selesai, maka kuda tersebut akan kembali untuk melakukan langkah yang baru yang bisa dilakukan. Nah, langkah yang dipilih ini kita menggunakan metode yang namanya heuristik Waldorf. Nah, jadi kuda yang berpindah ini itu dia ke kota yang tujuan selanjutnya itu paling sedikit. Misalkan gini, kuda itu berada di kota A. Kemudian di kuda tersebut itu memiliki tiga pilihan antara kotak B, kotak C, dan kotak D, di mana ketiga kotak tersebut bisa dilalui oleh kuda di pergerakan selanjutnya. Nah, manakah yang dipilih oleh kuda itu dengan logika dari heuristik Bernstorff ini, yang dipilih oleh kuda itu yang kotak yang memiliki pilihan selanjutnya paling sedikit. Misal kalau kudanya ke A, maka langkah selanjutnya dari kuda itu memiliki 6 langkah lagi. Sedangkan kalau ke B memiliki 2 langkah. Kalau ke C memiliki 3 langkah. Nah, karena yang paling sedikit itu B, maka kuda dengan metode heuristik Waldorf ini, kuda akan melangkah ke B untuk tujuan selanjutnya. Dan dengan kombinasi ini kita bisa melakukan codingan untuk konektor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang masalah perkodingan ya. Mungkin kalau misalnya kurang atau lebihnya, mohon maaf. Jadi di sini kita mulai dari public class night tour. Nah, di sini ada static final, integer n sama dengan 8, ada integer board, integer row move, integer call move, integer pet row, dan integer pet cool. Di sini n sama dengan 8, kenapa? Karena ukuran papan caturnya itu 8 kali 8. Boardnya sendiri adalah matriks dari 8 kali 8 untuk menandai langkah kuda. Row move dan call move itu adalah daftar 8 perpindahan kuda di sumbu baris atau kolom, dan pet row dan pet kolom itu menyimpan urutan koordinat setiap langkah. Totalnya itu ada 64. Lanjut ada ke ini, ada public static void main string dipakainya, scannernya SC new scanner. Sistem printoutnya masukkan baris awal 1 sampai 8, integer R SC next integer. Sistem printoutnya masukkan kolom awal 1 sampai 8, integer C. SC next itu if R kurang dari 1, lebih dari 8, C kurang dari 1, C lebih dari 8. Sistem printoutnya input tidak valid, baris satu kolom harus 1 hingga 8. Return balik lagi ke atas. Nah, di sini apa namanya? Diminta baris 1 sampai 8, kolom sampai 8, tempat untuk kuda memulai. Terus divalidasi jika di ruang itu, apa, di luar
Jika di luar rentang, program berhenti, return lagi ke atas. Lanjut, ada di integer start x r-1, integer start y c-1. Terus ada path row 0 dan path cool 0. Nah, di sini mengubah indeks 0 sampai 7 -1 tandai apa menandai boardnya itu di board start x dan start y sama dengan 1. Terus lanjut ke bawah lagi ada mulai pencarian alur. Mulai pencarian jalur. Jadi ada if solve move count 1 start x dan start y, dan ada tampilkan hasil langkah-langkah kuda for integer i sama dengan 0, integer n kali n, kemudian i tambah i plus plus. Output menggunakan indeks 1 sampai 8. Sistem print outnya langkah ke min dibagi d, min d, eh bagi d per n. Di sini solve itu memanggil untuk menyelesaikan sisa langkah, 63 langkah. Jika benar atau jika true, jalur lengkap ditemukan. Jika tidak, jika salah atau tidak, tidak ada solusi dari titik itu. Terus masuk ke statistik boolean. Fungsi rekursif untuk mencoba penyelesaian Knight's Tour. Static boolean solve integer move count, integer x, integer y. Jika move count sama dengan n kali n, seluruhnya itu 64 langkah telah ditempuh, kembali lagi true. Buat daftar calon langkah, degree baris kolom. List integer move sama dengan new array list. For integer k sama dengan 0, k kurang dari 8, k plus plus, integer n x sama dengan x plus row move, integer n y sama dengan y plus call move. Di sini itu membahas tentang, sebentar saya baca lagi. Move count-nya itu di sini ada 64. Jika semua langkah terisi berarti sukses. Generate move. Ada kumpulkan sel tentang kuda yang belum dikunjungi beserta degree atau jumlah langkah lanjut. Ada rekursi yang di sini itu menandai sel dengan memanggil solve lanjutan. Jika sukses, bubble-nya up true. Jika gagal, batalkan tanda. Dan cobalah sel berikutnya. Lanjut ke st- selanjutnya ada buat daftar calon langkah. Ada list integer move new array list for integer k0. K ini integer n x y itu tadi sudah dijelaskan. Langsung ke urutkan berdasarkan degree. Alphabetus naik. Wardrobe of itu di sini wardrobe of itu adalah urutan agar selalu memprioritaskan sel dengan degree paling kecil. Terus ada step langkah dalam urutan itu tadi yang pakai rekursif tadi. N sama dengan for integer M move integer NX sama dengan M1, NY sama dengan M2. Buat NX, NY move count. Itu tadi masuk ke yang rekursi dan backtracking. Ya lanjut bawah masuk backtracking sudah tadi, masuk ke hitung jumlah langkah lanjut yang mungkin dari X, Y. Di sini ada static integer count access, integer X, integer Y. Integer count sama dengan 0,
pakai for integer k sama dengan 0, k kurang dari 8, k plus plus integer n, x sama dengan x plus row move integer n, y sama dengan y plus call move. If jika nx kurang dari sama dengan 0 dan nx kurang dari n dan ny kurang lebih dari lebih dari 0 dan ny kurang dari n dan both nx ny. Kemudian call plus plus itu sendiri adalah menghitung berapa banyak langkah berikutnya yang tersedia dari posisi X ke Y. Dipakai untuk menentukan prioritas degree. Ya, mungkin cukup sampai situ. Nah, kemudian kita akan coba untuk menjalankan programnya. Kita akan coba untuk memasukkan baris awal misalnya 2. Kemudian di kolom 5. Nah, ketika kita memasukkan dari baris 2 dan kolom 5, maka program akan mulai melakukan langkahnya yang pertama itu dari 1 di letak awalnya, kemudian lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu di kotak ke 1,7. Di kotak ke 1,7, kemudian 3,8, kemudian 2,6, dan seterusnya hingga langkah terakhir yaitu langkah ke 64 di kotak 5,1. Nah, sekian dari kami untuk penjelasan Knextur. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima